Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Bapa, karena hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Seperti apa yang Tuhan sudah firmankan, 2-3 orang berkumpul bersama-sama di dalam nama-Ku, maka Aku hadir. Itulah yang meyakinkan setiap kami kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah hadir, maka segala masalah, persoalan, sakit, penyakit sekalipun yang dibawa umat-Mu, semua telah dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, diberikan jalan keluar. Karena hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam hadirat kemuliaan Tuhan juga ada berkat-berkat Allah dicurahkan. Juga di dalam hadirat kemuliaan-Mu Tuhan ada tuntunan-Mu. Satu Bapa, mari pagi ini, siang hari ini Tuhan tuntun setiap kami umat-Mu. Di tahun perkenanan ini Bapa, kami rindu lebih lagi mengerti akan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimampukan kami untuk terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu itu. Sehingga Bapa, pengurapan sendiri akan mengajar segala sesuatu dan pengajaran pasti benar. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu, kuduskan dan bebaskan dari segala hal yang tidak hamba-Mu sadari. Untuk sepenuhnya Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah kami. Terjemahkan isi hati-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat pengertian itu turun di tengah-tengah kami. Sehingga kami serahkan seluruh ibadah sampai akhir di dalam tangan penyertaan Tuhan, yang akan menuntun setiap kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Yang setuju percaya boleh bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk katakan kirikan luar biasa. Allah kita dahsyat. Amin. Silakan duduk. Senang sekali pagi ini boleh kita berkumpul bersama-sama. Shalom. Apakah saudara semua dalam keadaan baik? Bisa lambaikan tangan yang baik? Amen. Yang baik aja, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ya, saya dari tadi itu merasakan wah ini tempatnya nyaman dan hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Saudara rasakan itu? Amin. Terlebih kita mengucapkan syukur dengan memasuki tahun 2012 adalah tahun ganda, ya. Artinya apa yang sudah Tuhan sampaikan di visi di tahun 2011, maka melalui tahun perkenanan di tahun 2012, maka tahun visi tahun 2011 dengan tahun 2012 adalah merupakan gabungan. Multiplikasi promosi yang mungkin belum kita alami sepenuhnya. Inilah satu kesempatan yang luar biasa di tahun perkenanan ini. Sebab itu saudaraku, raih tahun ini dengan sungguh-sungguh. Sebab ini adalah tahun yang spesial buat kita semua. Nah kalau saudaraku kita perhatikan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dan kalau kita perhatikan, saudara membaca di dalam pasal sebelumnya, maka ini sangat penting sekali untuk kita mengerti bahwa di tahun perkenanan ini, di tahun penyelamatan ini, maka ada hal yang harus kita tangkap dan kita yakini, bahwa yang pertama adalah bicara tentang kairos Tuhan. Ini bicara kairos, artinya waktunya Tuhan. Bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Jadi saudaraku, di tahun kairosnya Tuhan, ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Hal yang kedua adalah kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan melalui darah Yesus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Satu kali. Tapi itu untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga adalah yang harus kita sikapi dan yakini, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
Amin. Saudaraku, diperdamaikan adalah bukan dipengaruhi oleh situasi kondisi keadaan, tetapi justru yang bisa mengatasi situasi keadaan. Damai seperti itulah yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Bukan damai sekedar damai hanya di mulut saja, tetapi tidak bisa memiliki suatu damai yang sebenarnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah suatu damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi keadaan. Sebagai satu contoh adalah pada waktu Tuhan Yesus satu hari bersama murid-muridnya di atas sebuah perahu. Di tengah malam, pada waktu Tuhan Yesus sedang tidur di atas buritan. Maka tiba-tiba sekonyong-konyong Alkitab katakan ada badai yang mengamuk, ada topan yang mengamuk. Dan juga pada waktu itu gelombang daripada danau itu tiba-tiba naik begitu tinggi. Yang membuat murid-muridnya kewalahan semuanya. Bahkan mereka mencoba untuk mengeluarkan air yang masuk dalam perahu itu. Ternyata yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Itulah yang membuat mereka, sekalipun mereka ahli di dalam urusan perahuan. Karena mereka eksternal pelayan-pelayan, mereka tidak sanggup lagi. Di saat seperti itulah mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang ada di atas buritan itu dalam keadaan damai, tidur. Saudaraku, lihat perbedaannya. Nah, apa yang Yesus lakukan setelah dibangunkan? Guru, apakah engkau mau biarkan kami binasa? Coba lihat, badai begitu kencang, ombak begitu tinggi. Tiba-tiba Tuhan Yesus katakan, langsung perintahkan kepada badai, topan, diam. Dan dia katakan kepada danau itu, tenang. Semua tiba-tiba menjadi kondusif. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan itu. Damai seperti itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudaraku, keadaan dunia akan semakin kacau. Dengan keadaan yang semakin kacau ini, saudaraku, yakinkah kita punya damai yang seperti itu? Yang tidak lagi dipengaruhi, tapi justru bisa mengatasi situasi yang sedang kacau itu. Saudaraku, itulah yang Tuhan janjikan di tahun perkenanan ini. Kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera Tuhan. Yang setuju dan mengerti, percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa Gembala tekankan juga di dalam pastor message bahwa di tahun perkenanan ini yang penting kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita akan sama-sama melihat. Kalau kita katakan bicara tentang seorang yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan ambil satu pribadi sebagai sebuah contoh, yaitu kehidupan Raja Daud. Karena Alkitab menyaksikan siapakah Daud, ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dan ayat 36. Saudaraku, dikatakan bahwa Daud itu seorang yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, setelah Saul disingkirkan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku, yang melakukan segala kehendakku. Saya yakin percaya bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ada satu pernyataan sebagai suatu bukti, baik disaksikan oleh para rasul, sebab ini ada satu pengakuan dari Allah sendiri, bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Saudaraku, ini harus digarisbawahi, yang melakukan segala kehendakku. Artinya di saat Daud melakukan kesalahan, seolah kesalahan itu tidak lagi membuat Tuhan seolah-olah menggugurkan suatu pernyataan, karena dia telah berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, perhatikan, ini adalah pikiran Allah. Saudaraku, satu kali saudara berkenan kepada Tuhan, maka itu akan senantiasa dikenang oleh Tuhan. Bukan berarti saudara bebas untuk melakukan kesalahan, bukan. Tentu ada satu konsekuensi pada waktu engkau melakukan sebuah kesalahan. Namun Tuhan katakan bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku karena melakukan segala kehendakku. Saudara, ada hal yang luar biasa kita bisa pelajari. Tentu banyak hal yang bisa kita saksikan tentang kehidupan Daud. Namun hari ini kita akan angkat 3 hal saja. Karena waktu. Saudaraku, yang pertama, apa yang membuat Allah berkenan pada Daud?
Pertama adalah karena Daud mengejar hadirat Allah. Saudaraku, ini yang luar biasa. Kita ingat bagaimana pada waktu dia setelah menjadi raja atas Israel dan juga atas Yehuda. Kerinduan Daud adalah memindahkan tabut Allah. Ingat saudaraku, di dalam perjanjian lama tabut Allah adalah identik hadirat Allah. Yang saat itu tersimpan di rumah Imam Abinadab. Hampir lebih dari 30 tahun ada di rumah Imam Abinadab. Dan Daud menyatakan kerinduannya untuk memindahkan tabut Allah ke kota Daud, ke Yerusalem. Supaya dia bisa dekat dengan hadirat Allah. Maka dipersiapkanlah dengan konsep Filistin. Saya katakan konsep Filistin adalah itu yang mungkin terakhir yang Daud tahu bagaimana orang Filistin mengembalikan tabut Allah ke orang Israel setelah disimpan dan mengakibatkan kecelakaan kepada orang-orang Filistin. Sehingga dengan cara itulah dia mengangkut tabut Allah itu. Dengan pengawalan dari 2 anak Imam Abinadab. Yang sudah akrab dengan tabut Allah. Ada Ahio di depan, ada Usa di samping dari kereta yang baru itu. Yang mengangkut tabut Allah untuk dipindahkan ke kota Daud. Daud di depan sana dia menari-nari dengan sukacita. Tapi apa yang terjadi pada waktu di daerah Nakom atau di daerah Kidon, tiba-tiba kereta tergelincir dan hampir saja tabut Allah itu jatuh. Maka Usa mengelurkan tangan untuk menahan jangan sampai tabut Allah itu jatuh. Tapi justru itulah yang mengakibatkan kematian kepada Usa. Karena perkara itulah yang membuat akhirnya Daud harus menghentikan perjalanan yang penuh dengan karismatik itu. Saudaraku, bukan berarti Daud putus asa karena dia sadar bahwa ada kesalahan yang dilakukan. Sampai akhirnya dititipkan di rumah Obed-Edom dan tetap menantikan waktu di mana Tuhan menyatakan kapan harus dipindahkan. Tentu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Saudaraku, setelah mendengar berita, laporan bahwa Obed-Edom sangat diberkati Tuhan pada waktu tabut Allah dititipkan di rumahnya. Maka itulah saatnya Daud memindahkan tabut Allah itu ke kota Daud. Saudaraku, perhatikan. Tidak berhenti sampai di sana setelah tabut Allah ada di kota Daud. Dan Daud buat yang disebut pondok Daud. Yang sampai membuat Tuhan katakan bahwa aku rindu untuk membangun kembali pondok Daud yang sudah roboh itu. Sesuai dengan Amos pasal 9. Saudaraku, apakah Daud puas dengan kondisi seperti itu? Tidak. Karena Daud begitu mengerti. Sekalipun ada 24 jam. Ada 12 para pemuji, pemusik, pendoa. Bergantian dengan 24 tim. Masing-masing 12 orang yang memuji Tuhan. Di pondok Daud itu. Saudaraku, Daud tidak berhenti sampai di sana. Sehingga muncullah ayat firman Tuhan yang mengatakan, cinta akan rumah Allah menghanguskan aku. Oh, Daud melanjutkan lagi. Dia katakan, Tuhan, biar aku bangunkan satu kemah untuk Engkau. Satu tempat untuk Engkau tinggal selama-lamanya. Tapi tiba-tiba Tuhan katakan, Daud, aku tidak izinkan untuk membangun bait Allah itu. Karena tanganmu penuh dengan penumpahan darah. Biar anakmu nanti yang akan membangunnya. Oh, saudaraku, itu tidak menghentikan kerinduan Daud untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi pembangunan bait Allah itu. Mungkin hari ini kalau itu diberikan kepada kita, sudahlah, memang anakku yang nanti akan membangun. Biar anakku sendiri yang mengurus semuanya. Kita cuek saja, saudaraku. Tetapi tidak dengan Daud, saudaraku. Dia terus melanjutkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga itulah yang membuat Daud terus melanjutkan. Bagaimana
aku bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara, satu pujian B minor. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you, Lord. Let the weak say I am strong. Am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Rasa cinta Daud kepada Tuhan tidak bisa mempengaruhi segala sesuatu. Ada seorang anak muda, dia mencintai seorang anak gadis. Pada waktu dia jatuh cinta kepada anak gadis ini, dengan berjalannya waktu, maka anak gadis ini satu hari itu bertanya, Koko, mungkin gitu ya. Koko sayang aku, cinta aku itu karena apa? Alasannya apa? Dia katakan nggak ada alasan kok. Ah, masa? Kan biasa kalau perempuan kan baik perasaannya, pengen tahu gitu. Gara-gara apa? Ngomong dong. Bener, gak ada alasan. Pokoknya aku senang sama kamu. Gitu. Karena didesak terus, saudaraku. Ya mungkin lebih dari 1 jam didesak terus. Akhirnya keluarlah kata-kata ya yang agak dipaksakan untuk memuaskan si wanita itu. Ya karena senyummu. Kalau engkau tersenyum itu, aduh, mana tahan. Karena suaramu, waduh suaraku memang merdu kok. Iya suaramu itu merdu, kayak burung berkicau gitu. Apalagi dengan ekspresi setiap kali kamu bicara. Maka aku rasanya, aduh, tergila-gila sama kamu. Itu kira-kira ya. Nah saudaraku, setelah melihat bahwa si perempuan itu puas, maka dia tuh tidak lagi bicara hal-hal yang lain. Tapi singkat cerita, satu hari anak gadis ini kena stroke, saudaraku. Masuk ICU, dipasanglah alat-alat semua. Dia menulis surat, ditaruh di samping ranjangnya, tertulis, karena engkau tidak lagi bisa tersenyum, aku tidak mengasihi engkau lagi. Karena engkau tidak lagi bisa berbicara, karena engkau tidak lagi bisa menyatakan suaramu yang merdu itu, aku tidak lagi mencintai engkau. Tapi koma, karena tidak ada alasan apapun, aku tetap mencintai engkau. Saudaraku, saya tidak tahu, saudara mengasihi Tuhan karena apa? Apakah karena engkau diberkati? Bagaimana kalau satu hari engkau tidak lagi diberkati? Kalau engkau mencintai Tuhan, karena sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita,
Saudaraku, kalau satu hari Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kau harapkan, apakah engkau tetap bisa mencintai Dia? Tuhan mencintai kita tidak karena alasan. Karena Dia mencintai kita. Dalam situasi apapun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Garis bawah itu. Itulah cinta daripada Daud. Sehingga membuat Tuhan menatahan sama Daud. Pada waktu dia dicerca, pada waktu dicaci maki, pada waktu dia mengalami satu tindakan yang sangat tidak baik, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia juga tetap mengasihi Tuhan. Karena dia sudah mengenal siapakah Allah yang dia sembah. Pengenalan itulah yang membuat tidak pernah berubah. Saudaraku, kalau kita perhatikan, Daud bukan tidak pernah bersalah. Dia pernah melakukan sebuah kesalahan. Saudaraku, pada waktu satu hari dia ditegur oleh Nabi Nathan. Karena dia telah mengambil wanita menjadi milik istri orang. Dan juga dia membunuh suaminya. Saudaraku, maka Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk menegur Daud. Yang tadinya Daud berpikir bahwa itu ada sebuah secret. Bahkan rakyat orang Israel pun memuji-muji Daud. Wah, begitu luar biasanya Daud memperhatikan kepada pahlawan-pahlawannya. Yaitu dia perhatikan keluarganya. Saudaraku, mungkin itu yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi di balik semua itu adalah sesuatu penistaan Daud kepada Allah. Dengan satu kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Dan saudaraku, pada waktu Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Tentu bagi Daud ada dua pilihan. Apakah dia akan tetap keep rahasia itu supaya Nathan dibunuh. Nathan bisa dibunuh di tangan Daud pada waktu itu karena mereka sedang berdua, tidak ada saksi siapapun. Karena itu di dalam istana Daud bisa dibunuh, saudaraku. Dengan satu hantaman saja dari Daud, Nabi Nathan yang mungkin orangnya, ya nabi biasanya kan orangnya ya bukan seorang yang jago tinju, saudaraku. Nggak mungkin jadi nabi ya. Nabi itu biasanya adalah orang suka doa, ya kurang gizi, seperti gitulah mungkin. Gitu. Sehingga satu kali hantam saja saudaraku, dia pasti knock out, habis. Bisa, sehingga rahasia itu bisa diamankan. Tapi enggak, kalau saudara selidiki di dalam Mazmur 51, pengakuan dosa dari seorang raja. Artinya saudaraku, dia siap untuk ditelanjangi, sehingga hari ini kita masih tahu, Daud ternyata kejam juga ya. Daud ternyata jahat juga. Saudaraku, sehingga semua dunia tahu bahwa Daud pribadi seperti itu. Tapi karena dia mengatakan di dalam Mazmur 51, jangan sampai engkau, rohmu meninggalkan aku. Itu yang Daud inginkan. Saudaraku, hari ini saya tidak tahu. Mungkin saudara juga melakukan sebuah kesalahan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, terbuka. Karena pada waktu kita terbuka, kasih-Nya tetap meliputi kita. Tuhan tetap mengasihi kita orang berdosa. Amin. Karena kita tetap mau mengaku atas segala kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita kadang-kadang lemah, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan tutupi dosa-dosa kita. Tapi intinya yang Tuhan tekankan, kalau kita mau menjadi orang yang dikenan Tuhan, kita mau belajar dari Daud. Yang pertama adalah menjaga hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena dosa dengan hadirat Allah tidak bisa mencampur, tidak bisa disatukan. Saudaraku, dosa adalah dosa yang membuat Allah tidak suka. Tapi pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. In your presence, there is peace. In your presence,
there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Sambil angkat tangan kita di depan Tuhan. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day. Your likeness may be seen in me. Your likeness may be seen in me. Ya, hadirat Tuhan itu kita pertahankan apapun yang terjadi. Yang mau katakan amin. Jangan kita keluar dari hadirat Tuhan. Pelihara hadirat Tuhan. Kejar hadirat Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, saya akan percaya. Maka di tahun perkenanan ini kau akan melihat sesuatu luar biasa Tuhan kerjakan. Hal yang kedua, ada sikap hati Daud. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Semua orang tahu bahwa ayat ini ditulis oleh anaknya Salomo. Namun kalau kita teliti, Salomo mengatakan, pada waktu aku bersama dengan ayahku, itulah yang diajarkan kepadaku. Saudaraku, Daud sangat memerhatikan tentang hati. Karena dia mengerti, dari hati itulah terpancar kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran air hidup. Saudaraku, itu adalah yang dikehendaki Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Hati adalah pusat intelek, pusat perasaan, dan pusat kehendak. Semua bermuara dari hati kita. Namun banyak sekali di dalam kehidupan kita kurang bisa menjaga hati. Bahkan kita mengizinkan sampah-sampah itu tersimpan dalam hati kita. Yang seharusnya kita tidak boleh menyimpan sampah-sampah itu. Tapi karena kita tidak tahan pada waktu ada orang melukai hati kita, perasaan kita, membicarakan kita. Saudaraku, seringkali kita nggak tahan. Padahal itu ada bagian dari proses untuk pendewasaan. Saudaraku, jangan bicara tentang jemaat. Banyak pendeta pun kalah pada waktu ujian hati itu datang. Padahal Tuhan katakan itu adalah sumber kehidupan. Kalau kita mau melihat perkenanan Tuhan turun kepada kita, pada waktu ada proses ujian hati, saudaraku, kita harus menang. Tidak boleh kalah. Bahkan pada waktu saya memperhatikan, ternyata saudaraku, bahwa hati juga adalah tempat hikmat dan pengertian Allah tersimpan dalam kita. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 9. Apa yang diucapkan oleh Salomo, yang saya percaya bahwa karena dia telah menjaga hati,
Sehingga inilah yang muncul dalam dia. Di dalam permohonan pada waktu Tuhan bertanya, Salomo, apa yang kamu mau aku lakukan? Maka aku akan berikan kepadamu. Salomo berkata begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati, berarti hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudaraku, ini hikmat, saudaraku. Ini hikmat. Saudaraku, pada waktu Salomo minta dapat menimbang dari yang jahat dan yang baik, maka Tuhan katakan, karena engkau minta hikmat itu, maka aku berikan apapun yang engkau tidak minta kepadaku. Saudaraku, ternyata kalau kita perhatikan di dalam wejangan hikmat, ditulis di dalam Amsal pasal 8. Mari kita melihat di dalam Amsal pasal 8. Di dalam wejangan hikmat, saudaraku, ayat 18 sampai 21. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan, perhatikan, harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kuwariskan. Yang diwariskan kepada kita adalah, saudaraku, harta dari Allah sendiri. Wah, luar biasa enggak? Ternyata, saudaraku, kita seringkali tidak memiliki kapasitas seperti apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang picik, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang sempit hatinya. Sehingga Tuhan tidak bisa mencurahkan berkat yang begitu maksimal dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ingin memberikan kepada setiap anak-anaknya ada berkat yang unlimited. Saudaraku, kekayaan surga tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, saudaraku. Tapi semua adalah bersumber bagaimana kita menampungnya melalui sikap hati kita yang diperbesar kapasitasnya day by day. Kalau saudara setiap hari menang pada waktu ujian hati itu datang, saudaraku, saya akan percaya itu yang akan membuat mana tahan untuk menerima berkat yang Tuhan akan limpahkan pada kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya memperhatikan, saudaraku, banyak orang kalah di dalam ujian hati. Karena seringkali, saudaraku, pada waktu ujian hati itu datang, kita memakai pertimbangan kita, bukan memakai hati kita, di mana firman Tuhan seharusnya tersimpan dalam hati kita, bukan ditaruh di otak kita, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan senior katakan, otak kita segede bapau. Kok mau menampung pikiran Allah, di mana langit ada tahtaku, bumi ada tumpuan kakiku. Bisa dibayangkan sebesar apa, saudaraku, pikiran Allah. Kok mau ditampung di dalam pikiran manusia? Oh, enggak bisa, saudara. Itulah munculnya ahli-ahli Taurat. Padahal Tuhan mau merubah sebuah konsep, yaitu seperti apa yang ditulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup laksana pedang bermata dua manapun. Dia akan menusuk sangat dalam, memisahkan antara jiwa dan roh. Perhatikan, sendi dan sumsum. Terakhir apa? Dia sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan dan pikiran hati. Ternyata, saudaraku, dalam hati kita ada pikiran Allah. Ada pikiran kita yang akan menampung pikiran-pikiran Allah itu yang tidak bisa dibatasi. Itulah sebabnya, saudaraku, hati kita lah yang harus terus diperbesar kapasitasnya. Selebar saudara bisa memperbesar kapasitas hatimu, selebar itu juga kau akan menampung pikiran-pikiran Allah. Dan di sanalah engkau akan mengerti apa yang disebut the secret of the kingdom of God. Dan ada berkat yang luar biasa akan kau terima, saudaraku, di tahun 2012 ini. Itulah yang Tuhan kehendaki di tahun perkenanan ini, saudaraku. Sebab itu responi rencana Allah dalam setiap kehidupan kita gerejanya di tahun 2012 ini. Jangan sampai kita kehilangan kairos Tuhan.
Jangan kita kehilangan kesempatan yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. So, dari sanalah terpancar kehidupan. Di dalam Mazmur 69:14 Daud mengatakan begini. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan ya Allah. Saudaraku, bahkan Daud mengerti kapan dia harus berdoa. Dia tidak berani berdoa kalau hati dia dalam keadaan yang sedang hancur, sedang ada masalah. Dia selesaikan dulu. Jadi saudaraku, di dalam firman Tuhan Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Sampai dia katakan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan Tuhan, singkirkan dulu yang tidak berkenan itu. Supaya pada waktu aku berdoa kepadamu, maka engkau berkenan akan doa-doaku. Dia tidak pernah sembarangan berkata-kata dengan Tuhan, kalau hatinya tidak siap. Saudara, seringkali kita banyak mengadu masalah orang lain kepada Tuhan. Tuhan, orang itu kemarin ngomongin saya. Lupa pada waktu kita ngomongin orang lain, Tuhan katakan berapa kali kamu ngomongin orang lain. Kok baru aja disinggung sama orang lain kamu sudah laku terluka. Ya Pak, iya. Di sini nggak ada orang yang suka ngomongin orang lain ya. Semuanya orang-orang baik. Oh puji Tuhan, pengakuan yang jujur. Saudaraku, hari-hari ini sebab itu perhatikan ya, bila kita pada waktu ada orang berbicara, Tuhan katakan, berkatilah musuh-musuhmu. Belum jadi musuh saudaraku, tapi Tuhan katakan, musuh aja harus diberkati. Amin. Apalagi belum jadi musuh. Baru saudaraku suami yang ngomong masa suami jadi musuh. Ya. Kita lihat hal-hal yang positif dari apa yang disampaikan. Biar kita mau belajar, semakin didewasakan. Kalau itu yang kau lakukan, saya akan percaya saudaraku, setiap apapun kita mau tampung dari sisi yang positif kita melihat, maka itu akan membuat indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terakhir, ini terakhir. Senang dengan kata terakhir ya. Saudara suka, saya juga suka saudaraku. Amin. Sikap pandangan Daud tentang Mamon. Coba kita lihat saudaraku di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 dan 12 dan 16 sampai 18 ya. Ini sikap saudaraku, sikap ya. Ini penting. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-gala. Segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 16 kita loncat. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati, perhatikan, dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ada amin? Saudaraku, kami sebagai gembala sidang, kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk supaya jemaat mencenderungkan hatinya memiliki sikap seperti ini.
Mengapa? Daud, saya katakan bahwa dia begitu tegas untuk bisa memisahkan apa yang disebut kekayaan, apa disebut kekuasaan dan kejayaan. Adalah semua dari Tuhan. Sehingga itulah yang membuat Tuhan berkenan kepada dia. Dan saudaraku, pada waktu kita tidak lagi bisa membedakan kejayaan, kekayaan, seolah-olah saudaraku, begitu kita sudah bisa mendapatkan semuanya itu, kita melupakan Tuhan. Pada waktu kita susah, kita menjerit-jerit kepada Tuhan. Tapi setelah kita mendapatkan, seolah-olah itu menjadi milik kita, saudaraku. Ini yang jadi masalah. Sebab itu saudaraku, peringatan Tuhan melalui Matius pasal yang ke-6, ayat 24. Apa yang Tuhan katakan? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau engkau tidak jelas di dalam masalah sebuah keputusan, sikap di dalam kita memisahkan antara Mammon dengan Tuhan, maka engkau satu hari akan jadikan Mammon itu sebagai tuanmu. Oh, saudaraku, jangan main-main. Ini adalah satu hal yang sangat penting, saudaraku, di dalam perkenanan Tuhan. Pada waktu engkau memilih sikap untuk mengambil keputusan hari ini, aku mau tetap jadikan dia sebagai Tuhan, bukan Mammon sebagai Tuhan. Maka Tuhan akan curahkan berkat itu turun padamu. Saudaraku, ini sikap, saudaraku. Itu yang membuat Daud sangat diberkati. Karena dia sudah mempunyai sebuah sikap. Ada decision yang sudah dia ambil. Saudaraku, kalau kita belum melakukan sebuah decision di hadapan Tuhan, saudaraku, artinya bukan berarti kita tidak boleh diberkati. Kita boleh diberkati. Tapi saudaraku, berkat itu hanya sebagai alat. Kekayaan itu sebagai alat. Uang itu sebagai alat. Mammon itu sebagai alat. Tidak dijadikan Tuhan. Jangan izinkan dia ada di atas kepala kita. Jadikan dia di bawah telapak kaki kita. Sebagai alatnya Tuhan. Saudaraku, kalau engkau mempunyai sikap seperti itu. Seperti Daud, saya yakin percaya. Engkau akan melihat perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga engkau akan diberkati Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Satu hari saya disuruh Tuhan untuk mengurapi para pengusaha. Setelah saya masuk dalam sebuah pertemuan di Menara Doa, tiba-tiba dalam perjalanan saya masuk, Tuhan katakan, urapi mereka yang mau menjadi bendahara-bendahara. Langsung saya panggil, siapa yang mau jadi bendahara Tuhan? Setelah mereka maju, para pengusaha, tiba-tiba saya disuruh Tuhan, ambil dulu satu keputusan, komitmen. Saya katakan, kalian ambil komitmen ya. Sebentar akan lepaskan pengurapan. Kalau nanti engkau diberkati, bagaimana? Apakah engkau siap jadikan uang itu hanya sebagai alat, tidak sebagai Tuhan? Pikirkan kalau nanti Tuhan lepaskan 100 miliar turun kepada kamu. Kira-kira apa yang akan kamu kerjakan dengan 100 miliar itu? Bingung saudaraku, satu lihat kiri kanan. Karena bingungnya saudaraku 100 miliar, boro-boro 100 miliar, 1 miliar aja gak pernah lihat gitu ya toh. Ini yang dijanjikan di uang atau apa? Gitu. Tapi setelah itu mereka katakan siap Pak. Oke, karena siap maka saya lepaskan pengurapan. Saudaraku, pada waktu setelah mereka diurapi, ada beberapa yang saya tahu. Mereka sebetulnya sudah dalam keadaan yang tinggal tunggu harinya, seluruh harta mereka tuh saudaraku disita oleh bank dan habis. Tapi hari-hari itu dia melihat bagaimana Tuhan angkat semua masalah-masalah dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan sampai hari ini orang ini tetap komitmen dengan berkat yang dia terima. Itu mendahulukan pekerjaan Tuhan di atas pekerjaan dia. Saudaraku, sehingga dia semakin dipakai Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Dia tidak lepas daripada komitmennya. Seringkali kita kalah, saudaraku. Ada seorang anak muda. Seorang anak muda, dia selesai sekolah perguruan tinggi. Dia ketemu sama gembala sidangnya.
Pak, saya ini sudah lulus, tolong doakan saya supaya saya dapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia yang kenal anak muda ini dari sejak kecil di gerejanya. Sehingga dia katakan, kamu sudah lulus ya? Aku dengar dari papi kamu. Ya kamu sudah lulus, ayo doakan ya, doa. Begitu didoakan saudaraku, 3 minggu kemudian dia lapor bahwa dia terima satu pekerjaan yang cukup lumayan, terima gaji 1 juta. Terima 1 juta, saudaraku, dia senang sekali, dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Buah sulung dia persembahkan kepada Tuhan, dan perpuluhan tiap bulan dia juga lakukan, dia kembalikan untuk Tuhan. Dia tahu semua rahasia kebenaran firman Tuhan, itu dia lakukan. Dalam waktu singkat, setengah tahun, tiba-tiba diangkat, dipercayakan satu pelayanan yang luar biasa. Di mana dia diberikan kepercayaan lebih lagi. Dari 1 juta, dia dipercayakan 2 juta, 5 juta. Sampai satu hari dia terima 10 juta, saudaraku. Karena dia diposisikan untuk pegang cabang, kepala cabang di satu kota. Dia menghadap gembala sidangnya. Dia katakan, Pak, saya nggak bisa tidur. Ada apa dengan kamu? Aku dengar dari papi kamu sekarang jadi manajer. Di perusahaan itu kamu dipercayakan satu kota. Ya itu Pak masalahnya. Kenapa? Saya sekarang tuh kemarin aku terima amplop itu. Gajiku jadi 10 juta Pak. Apa yang menjadi risau buat kamu? Kan kamu bersuka cita. Bukan Pak. Karena masalahnya saya kembalikan 1 juta. Adalah angka di mana aku pertama kali kerja, aku terima 1 juta. Itu yang membuat aku pusing, Bang. Langsung gembalanya menangkap sesuatu. Oh, anak muda sini. Ginilah, supaya you jangan pusing. Aku doakan supaya kamu terima lagi 1 juta aja, mau enggak? Oh, enggak. Iya, harusnya kamu ucapkan syukur dong. Kenapa kamu pusingkan? Seolah-olah perpuluhan yang kamu kembalikan sama dengan gaji pertama kali kamu terima. Seluruhnya. Jangan kamu ukur dengan itu. Begitu engkau ditingkatkan, engkau harus siap untuk menerima berkat yang lebih besar lagi. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudaraku, sikap ini yang harus kita ambil. Sebab itu tadi saya katakan, siap gak untuk terima 100 miliar? Bagaimana untuk mengembalikan 10 miliar kepada Tuhan? Yang siap bisa angkat tangan saudara, yang siap. Nah, akan agak ragu-ragu ya. Mikir lah. Ini saudaraku nggak siap mentalnya di sini saudaraku. Aduh 10 miliar. Boro-boro 10 miliar, 1 miliar aja nggak pernah lihat itu. Boro-boro mengembalikan 10 miliar. Sebab itu saudaraku kapasitas kita nggak cukup. Tapi kalau engkau siap untuk terima 100 miliar, 10 miliar engkau siap kembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kapasitas itu kepadamu. Yang percaya dan mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Berkat yang akan kita terima bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat terakhir. Tadi adalah poin terakhir. Ayat terakhir. Nah ini. Berarti ini pasti akan berhenti. Atau Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya. Kepada siapa? Kepada orang yang dikenannya. Ia mengaruniakan hikmat dulu. Hikmat ini harus pegang ya. Kedua, pengetahuan. Dan ketiga, kesukaan. Dan yang keempat, saudara baca sendiri. 1, 2, 3 dengan suara keras. Semuanya. Ini hampir 200 orang masa suaranya begitu kecil. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau lihat saudara, lihat tetanggamu, dia orang berdosa, dia sedang semakin kaya. Jangan iri saudaraku. Jangan langsung komplain sama Tuhan. Kok orang berdosa bisa kaya begitu? Ke gereja tiap minggu, gak pernah terlambat. Sekalipun orang memuji Tuhan, aku ngelamun. Tapi kan aku hadir Tuhan. Gitu ya. Seringkali kan kita kan ngomong gitu saudaraku.
Karena aku lagi mikir ini orang berdosa aja, nggak datang ke gereja, kok diberkati? Gua perpuluhan benar, segala benar, hidup kudus. Tapi begitu lihat dia diberkati, aku sementara kok pas-pasan terus itu. Nah, kadang-kadang kita kan suka iri lihat tetangga yang seperti itu. Tapi lupa ada ayat ini, saudaraku. Biarkan orang berdosa, saudaraku. Dia himpun kekayaan. Someday, satu hari harus pindah kekayaannya. Tapi jangan ngomong sama tetanggamu ya. Bapak silakan aja Bapak sok kumpulkan duit. Ya sebanyak-banyak, nanti juga pindah ke rumahku. Nanti saudaraku kita digebukin orang. Saudara. Ya, tapi ini firman Tuhan. Saudara percaya nggak bahwa ini firman Tuhan? Kalau nggak percaya sobek aja saudaraku, buang gitu itu. Itu saudaraku, tunggu aja waktunya. Tapi pertahankan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Perbesar kapasitas hati. Amin. Dan yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Harus jelas memisahkan antara mamon dengan Tuhan. Sikap. Kalau itu keputusanmu hari ini, saya yakin percaya engkau akan lihat. Di tahun perkenanan ini, engkau akan mengatakan, oh yes, luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, kau perkasa luar biasa. Tepuk tangannya saudaraku kurang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya tuh agak ragu orang gak tepuk tangan tuh kira-kira ngerti nggak tadi yang sampaikan saudaraku. Kalau nggak ngerti ya nanti beli CD-nya lah ya. Saudara nanti renungkan lagi pulang ya. Tapi ingat 3 hal ini ya. Amin. Ya, saya berdoa tidak seorang pun yang dilewatkan Tuhan. Tapi setiap saudara akan meraih janji-janji Tuhan. Di tahun perkenanan ini multiplikasi dan promosi Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sama-sama kita berdiri. Yesus, satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, menyembah sepanjang hidupku. Sambil angkat tangan. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Ku puji ya Allahku,
sepanjang hidupku. Sujud menyembah sepanjang hidup. Sujud menyembah sepanjang hidupku. Sembah Dia, haleluya, haleluya, Jesus, ya ralamo, haleluya, ya ralala, haleluya, Jesus, Jesus, ya ralala, basere, Jesus, yes. Ora basyata kaya rala. Ora bas kaya rala. Ora barala. Ora masyara la. Ora oh, rabasada kaya la. Iria basanda la. Oh, rababa. Yes. Oh, rabasada kaya la. Oh, rababa. Yes. Mari buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yes. Tetapi kamu akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan, dimulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Terima kuasa, terima urapan. Terima kuasa, terima urapan. Terima kuasa, terima urapan. Jadilah kau berkat di marketplace. Jadilah kau berkat di rumah tanggamu, dalam komunitasmu, di kotamu, di bangsamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang setuju bahwa kita ada sahabat-sahabatnya Tuhan? I'm a friend of God. Katakan. 1, 2, 3. Yes.